Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kosakata Al-Qur'an, bahasa Arab khusus untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Dan pertemuan ini kita sudah memasuki ayat 25 ya, betul ya, 25 dan 26 kemarin ya, 25 dan 26. Baik. Seperti biasa pertemuan kita ada 3 sesi ya. Sesi pertama kita bahas terjemah perkataannya. Kemudian sesi kedua nanti kita bahas mengenai tata bahasa Arab ya. Kemudian sesi ketiga kita membahas tentang tadabbur dari ayat yang kita bahas hari ini. Jadi hari ini insya Allah kita bahas 2 ayat. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya mungkin bisa dilihat terjemahnya. Jadi kita akan sama-sama terjemahkan masing-masing kata. Jadi hari ini kita bahas 2 ayat, yaitu ayat 25 dan ayat ke-26. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama ya. Kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله. Ada satu lagi yang dipanggil. Alhamdulillah. Kalau bisa semuanya. Satu divisi dipanggil semua kan. Baik ya, kita coba terjemahkan sama-sama ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu artinya bisa lihat di aplikasi. Baik. Ayat 25 ada kata yang pertama wa artinya apa? Dan. Basyir Mengabarkan. Berikanlah kabar gembira. Basyir ini fil amr, kata kerja perintah. Basyir, berikanlah kabar gembira. Kemudian alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. mereka beriman. Ini fiil madhi ya. Waw alif menunjukkan pelakunya mereka. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang mereka beriman dan amilu, Beramal. mereka melakukan amal. As-salihati, apa artinya as-salihati? Yang salih, yang baik. Berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman, mereka beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan. Anna kabarnya sesungguhnya la bagi kemarin kita udah bahas ya, ini huruf jar ya. Bagi mereka jannatin, surga tajri, mengalir, min, dari, tahti, bawah, nya, al-anhar, sungai-sungai. Ini jamak ya, plural ya. Tajri. Mufradnya tunggalnya nahrun. Tunggalnya nahrun. Kalau banyak anhar. Tajri ini fi'il madinya jara. Ini fi'il mudhari. Jara yajri ya. Ikutin aja dulu, tenang. Jaro artinya sebetulnya jaro itu artinya berjalan tapi agak cepat, itu jaro. La tajri 'ala sulam, jangan berlari di atas tangga, itu tajri. Jaro berjalan, mengalir. Nah, kalau sungai mengalir ya. Kullama setiap kali. Nah, ini sebetulnya dua kata ya. Kata pertamanya kullu itu setiap. Ma apa yang, setiap apa yang gitu ya. Kalau dipisah satu-satu, tapi kullama jadi satu ungkapan artinya setiap kali. Ruziqu, mereka diberikan rezeki. Ini masih ingat ya, ini waw alif menunjukkan mereka. Awanu tadi mereka beriman, ruziqu mereka diberikan rezeki, amilu mereka beramal. Min dari ha-nya, min dari samaratin buah-buahan.
Samaratin ini bentuk tunggal atau plural? Atau banyak? Jamak ya. Samaratin ini plural ya, banyak. Tunggalnya adalah samarun. Samarun. Buah. Jadi nggak pakai tamar butoh. Kalau pakai tamar butoh maka dia banyak. Rizqan, rizki. Bahasa Indonesia. Rizki. Qalu, mereka berkata. Lagi-lagi kita ketemu nih. Waw alif menunjukkan mereka. Qalu, mereka berkata. Hada, ini alladhi yang ruzikna, diberikan rizki kepada kami. Kalau tadi diberikan rizki kepada mereka, ruzikna diberikan rizki kepada kami. Min, dari qablu, sebelumnya. Wa, dan utu. Utu tadi udah utu ya? Tadi udah ada utu ya? Belum ya? Utu diberikan kepada mereka. Didatangkan kepada mereka. Bihi, bi apa artinya bi? Dengan hi, nya, mutasyabiha, yang serupa. Dan diberikan kepada mereka dengannya yang serupa. Wa, dan la, bagi hum, mereka, fi, di dalam ha, nya, azwajun, pasangan-pasangan. Nggak harus istri, bisa istri, bisa suami ya. Jadi ini sebetulnya kata yang non gender ya, nggak ada apa, nggak ada pasangan. Ini bentuk plural, tunggalnya adalah zaujun. Zaujun itu bisa berarti istri, bisa berarti suami. Jadi nggak perlu pakai tak marbutoh untuk menyebutkan istri, nggak perlu zaujatun. Nggak perlu zaujah. Cukup zaujun nih. Nggak usah pakai tamar buto. Itu maksudnya sudah istri gitu. Itu tunggal plural. Tunggal. Zaujun ini pluralnya azwaj. Kalau bahasa istri semangat. Pluralnya azwaj. Jadi ada hadis itu an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah zaujnya Nabi. Jadi nggak perlu pakai zaujah. Zauj itu artinya istri. Mutahharah, suci, bersih. Wa, dan hum, mereka, fi, di dalam ha, nya, khalidun, mereka kekal. Dan mereka di dalamnya kekal. Selesai satu ayat. Ayat berikutnya. Tanya dulu, Khalidun itu apa? Khalidun isim fa'il. Boleh. Jadi begini ya, yang mungkin yang baru hadir ya. Jadi kita itu ada grup apa namanya? Ada grup belajar, ada grup WhatsApp. Jadi setiap kita mau belajar itu ada tugas sebetulnya. Tugas yang perlu dikerjakan. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu adalah mencari kosakata. Ini mencari kosakata dari ayat yang mau kita pelajari. Jadi hari ini kita belajar 2 ayat, 25, 26. Maka sebelum kita masuk kelas sebetulnya diminta untuk cari dulu gitu. Makanya tadi pada bisa jawab itu sebetulnya karena sudah cari dulu. Jadi cari dulu ini kosakata baru yang kita pelajari hari ini. Jadi Al-Quran itu memang Allah sudah janjikan kepada kita 14 kali dalam 14 ayat yang sama ya. Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Adakah yang mau mempelajari? Jadi Quran ini sudah dijamin mudah untuk dipelajari. Salah satu bentuk kemudahan Quran ini dipelajari adalah kata-katanya itu berulang gitu. Jadi makin sering kita baca terjemah per kata ya, makin hafal kita karena kita akan ketemu lagi dengan kata yang sama. Seperti tadi ya, kita bahas ayat 25 26, kita ketemu banyak ayat yang sama kan. Kata yang sama ya. Ada kata wa, ya wa itu artinya dan, ya, ketemu lagi dan seterusnya. Ya, jadi saya berharap ya mudah-mudahan nanti kita ke depannya ya bisa terus semangat baca terjemah perkataannya, jadi kosakata kita terus nambah. Gitu ya. Baik.
Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi pekan depan, nggak perlu diajak sama Pak Mul. Tapi kalau Pak Mul nggak ada, itu harusnya. Enggak, insya Allah ya. Baik, kita lanjut ya, satu ayat lagi. Ayat 26 ya. Silakan. Ustaz, belum hujan, Ustaz. Hah? Belum hujan, mau hujan. Aman ya belum ya? Sulit lagi. Ya. Kita lanjut ya. Inna artinya apa? Sungguhnya Allah Allah la tidak yastahi. Nah, ini kata baru nih, yastahi. Yastahi artinya malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Untuk yadriba, ini juga kata baru. Nah, yadriba itu arti harfiahnya itu memukul. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memukul. Tapi maksud yadriba di ayat ini adalah untuk membuat, untuk menjadikan. Ya, ya. Arti harfiahnya pukul sebetulnya. Tapi yang dimaksud sini untuk menjadikan. Masalan, udah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya? Perumpamaan. Ma apa yang ba'udatan. Ini juga kata baru. Apa artinya ba'udah? Nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apa yang seperti nyamuk. Fa maka ma apa yang fauqa di atas ha nya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti perumpamaan nyamuk atau sesuatu yang di atas. Di atas nyamuk itu maksudnya sesuatu yang lebih hina lagi daripada nyamuk. Fa maka amma apa? Adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman fa maka ya'lamuna mereka mengetahui anna sesungguhnya nya dia al-haqqu kebenaran min dari Rabbi Tuhan mereka wa dan amma adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar fa maka yaquluna mereka berkata mada apa ini mada kenapa ini ya mada itu mahada itu Mahada ya? Salah sih. Pelajaran pertamanya mahada apa ini? Mahada itu mahada. Apa ini? Apa nih? Aroda maksud Mengetahui ya? tujuan maksud bukan. Inginkan. Oh ini. Aroda itu menginginkan. Apa yang diinginkan Allah dengan hada ini masalan perumpamaan. Adapun orang-orang yang ingkar maka mereka berkata apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Yudillu menyesatkan. Nah, ini kita udah pernah belajar ya, ada kata kerja aktif, kata kerja pasif. Ini kata kerja pasif. Menyesatkan. Oh ini maaf aktif ini ya. Yudillu menyesatkan bukan disesatkan. Menyesatkan dengan nya. Menyesatkan dengannya katsira. Banyak. Wa dan yahdi memberi petunjuk dengan nya katsiran. Banyak. Wa dan ma tidak. Jadi ma di sini artinya tidak ya. Dan tidaklah yudillu tadi menyesatkan dengan nya illa kecuali al-fasiqin orang-orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu apa? Nah, fasik itu dari kata fuskun. Itu ada hadis Nabi mengenai al-hayawanat fusuqah. Hewan-hewan fasik. Maksudnya apa hewan-hewan fasik? Hewan-hewan perusak yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di tanah halal. Jadi boleh kita bunuh hewan itu meskipun kita lagi ada di tanah suci. Apa saja hewan fasik itu? Ular ya, nyamuk, tapi kayaknya nyamuk nggak ada di Mekah ya. Ular, kemudian kalajengking, tikus, ya. Buaya nggak ada ya. Kemudian apa lagi? Ya pokoknya itu hewan-hewan perusak itu.
hewan-hewan yang boleh nah itu jadi fuskun itu arti harfiahnya merusak, fasik itu rusak, itu arti harfiahnya ya. Tapi kalau kita baca tafsir, para ulama menjelaskan fasik itu artinya kharijum min ta'atillah. Kharij artinya keluar min dari ta'ati ketaatan Allah. Itu Bedanya fasik sama kafir apa Ustaz? beda. Kalau fasik belum tentu kafir. Fasik itu bisa jadi dia orang beriman, cuma dia rajin maksiat. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalau keluar dari ketaatan kan berarti maksiat ya. Kalau Kenapa aduh? Tiap hari kita maksiat Ustaz. Tuh di kereta kan beda-beda perempuan. Senang lagi. Jadi langsung geser ini. kita ulang ya. Nah, kita ulang kosakatanya lagi ya. Sekarang kita coba terjemahkan langsung satu kalimat ya. Coba ditebak aja artinya satu kalimat ini. Wa basyiril ladina amanu apa artinya? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat dan beramal saleh. Anna lahum jannat. Bahwasanya Sesungguhnya bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar. yang mengalir dan sungai Kullama ruziku minha. segala Setiap kali dari kulam. Setiap kali mereka diberi rezeki minha darinya. Min samaratin. Dari buah-buahan rizqah sebagai rezeki. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Mereka berkata, inilah yang telah diberikan rezeki kepada kami sebelumnya. Kami sudah pernah dapat rezeki kayak gini sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabihan, dan diberikan kepadanya yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba masalah, untuk membuat perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha. Ma ba'udatan fama fawqaha. Yang seperti nyamuk atau yang lebih hina daripadanya. Fawqa itu arti harfiahnya atas ya, tapi maksudnya lebih hina, lebih kecil, lebih sepele lagi daripada nyamuk. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui sesungguhnya dia kebenaran dari Tuhannya. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallah, maka mereka berkata apa yang Allah inginkan, bihadza mathalan, dengan perumpamaan ini. Yudillu bihi katsira, apa artinya? Menyesatkan dengannya banyak. Wa yahdi bihi katsira, memberi petunjuk dengannya banyak. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Nah, itu kosakata yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan enggak? Coba dilihat-lihat dua ayat ini, mana kira-kira kata yang belum diketahui artinya. Silakan. Mutasyabihat serupa, mirip. Nanti kita ketemu lagi tuh ayat mutasyabih tuh di surat Al-Imran nih. Ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkamat. Ya, mutasyabihat, muhkamat, mutasyabih itu serupa, mirip. Ya, kalau muhkamat itu pasti. Baik, selesai sesi pertama terjemah perkata. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai tata bahasa. Ya, jadi kemarin saya sebetulnya udah bikin ringkasan Pak, materi tata bahasa yang udah kita pelajari. Udah ada yang buka belum? Mudah-mudahan udah ada ya. Satu kasih. Ini ringkasan tata bahasanya. Di pertemuan pertama dulu kita bahas tentang perbedaan kata ya. Dalam bahasa Arab ada 3 macam kata. Ada isim, kata benda,
fiil, kata kerja, dan huruf. Huruf bermakna atau harf. Cirinya apa? Kalau isim cirinya apa? Ada alif lam atau tanwin. Kemudian fiil cirinya apa? Ada tanda pelaku. Di antara tanda pelaku adalah huruf di depannya salah satu dari 4 huruf. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian huruf, kalau huruf nggak ada tandanya ya. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita bahas mengenai tanda pelaku ya, fiil mudhari. Anita tadi, a itu menunjukkan saya, nun itu menunjukkan kami, ya menunjukkan dia, ta menunjukkan kamu ya. Kemudian di pertemuan ketiga kita bahas tentang dhamir, kata ganti orang. Itu ada 14 dhamir. Kemudian terakhir kemarin kita bahas huruf jar. Masih hafal huruf jar? Min ila, an ala, fi bila, ma'a, dan ka. Ya, hari ini saya mau nambah dikit aja. Min ila an ala fi bila Ma'a dan ka. Kemarin kan kita sudah membahas ya bahwa fi'il mudhari itu tandanya apa tadi? Ada anita ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh misalnya di sini ya. Kalau di baris pertama ini nggak ada fi'il mudhari. Di baris kedua ada nggak fi'il mudhari? Cuma satu. Oh ya, tajri. Tajri ya. Ya bukan. Tajri ya, tajri. Ada taknya di depan. Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Di sini nggak ada. Di sini ada. Ada Anita nggak ada Pak? Ada ya, yastahi. Apa lagi? Ya, kemudian di ayat berikutnya ada nggak? Fi'il mudhari ada nggak? Ada ya? Ini ya. Ya'lamun. Kemudian mana lagi? Yaquluna. Kemudian apa lagi? Yudillu. Kemudian apa lagi? Yahdi. Kemudian apa lagi? Yudillu. Ini tanda dari fi'il. Ini tanda dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Nah, pagi ini siang ini saya mau nambah pembahasan mengenai tanda pelaku pada fi'il madhi. Tanda pelaku pada fi'il madhi ya. Yang paling banyak muncul di ayat ini adalah waw alif di akhir. Jadi kalau fi'il mudhari tanda pelakunya itu di depan tadi. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Tadi kita ketemu ya banyak ya. Itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madhi tanda pelakunya di belakang. Ya. Salah satu tanda pelaku pada fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense ya bahasa Inggris, itu adalah waw alif. Waw alif di belakang menunjukkan pelakunya mereka. Bahasa Arabnya hum. Kita sudah belajar itu hum ya. Jadi waw alif menunjukkan pelakunya mereka. Coba kita lihat mana aja yang belakangnya ada waw alif. Amanu, kemudian apa lagi? Amilu. Di sini ada tak? Ruziku. Di sini? Qalu. Utu. Di sini? Enggak ada ya? Di sini? Enggak ada. Berikutnya di 26. Di sini ada. Amanu ya, amanu. Kemudian di sini kafaru. Kemudian di sini nggak ada ya. Terakhir nggak ada. Jadi waw alif di akhir menunjukkan pelakunya apa? Mereka. Kafaru artinya berarti apa? Mereka kafir gitu ya. Mereka ingkar. Amanu artinya apa? Mereka beriman gitu ya. Nah, kemudian tadi di atasnya amilu artinya apa? Mereka beramal. Ruziku artinya apa? Mereka diberi rizki. Nah, ini kata kerja pasif ya.
Utu artinya apa? Mereka diberi, dihadirkan, didatangkan. Ayat itu ya. Ata yati, ata itu datang. Cuma Utu. jadi Karena ada ba. pasif itu. Utubi itu artinya didatangkan dengannya, dihadirkan. Apalagi tadi bawahnya nggak ada ya? Ini ada yang mau connect? Jadi demikian ya. Kalau belakangnya ada waw alif menunjukkan pelakunya siapa tadi? Mereka. Itu aja tambahan untuk hari ini. Nanti saya kasih quiz mengenai itu. Mengenai tanda pelaku di belakang yaitu waw alif. Baik, sesi terakhir kita mau bahas tadabbur ayat dari yang sudah kita bahas hari ini. Jadi ayat 25 Allah memberikan kabar gembira. Kabar gembira buat kita semua. Bukan kulit manggis ada ekstraknya, bukan. Jadi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah surga. Ini kabar gembira yang jauh lebih membahagiakan dari berbagai macam kabar gembira. Dan Nabi juga, salah satu tugas Nabi diutus ke muka bumi itu adalah sebagai mubasyirah, sebagai pembawa kabar gembira. Orang itu kalau diberi kabar gembira, dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ingat ya, dalam teori psikologi kan itu ada yang namanya stick and carrot gitu ya. Dikasih tongkat atau dikasih apa? Wortel ya. Jadi dikasih motivasi atau dikasih ancaman, dikasih harapan atau dikasih ancaman. Itu memotivasi orang untuk bergerak. Tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat mengenai kabar gembira itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat mengenai ancaman. Nah, di sini Allah memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwa Allah telah sediakan anna lahum jannatin. Allah telah sediakan bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kehidupan kita itu muaranya hanya ada dua. Ya. Kehidupan kita itu bukan di dunia saja. Kalau kehidupan di dunia ini sementara. 100 tahun dari hari ini mungkin udah nggak ada lagi orang yang hadir di tempat ini yang masih hidup. Masih ada nggak kira-kira 100 tahun yang akan datang? Udah nggak ada. Mungkin 50 tahun yang akan datang juga udah nggak ada. Mungkin. Kalau 100 tahun lagi kemungkinan besar udah nggak ada. Sulit orang punya usia 3 digit itu kayak Mahathir Muhammad ya. Itu jarang-jarang. Maka kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang sejati, bukan kehidupan sesungguhnya. Ada kehidupan setelah kematian. Yang nanti Allah jelaskan itu. Logika mengenai kehidupan setelah kematian itu di ayat 28, ayat 29 nanti insyaallah ada pembahasan. Nah, bagi setiap manusia muara dari kehidupannya hanya ada dua. Apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka bagi orang-orang beriman, beramal saleh, Allah telah janjikan bagi mereka surga. Salah satu karakteristik surga adalah kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini salah satu karakter sifat surga. Yaitu di dalam surga nanti kita akan dapat rizki berupa buah-buahan. Yang buah-buahannya itu serupa dengan buah-buahan yang kita temui di dunia. Ya, maka penghuni surga akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah udah kami temui dulu di dunia. Jadi di dunia dapat mangga, nanti di surga dapat mangga lagi. Ya, di dunia dapat rambutan, di surga dapat rambutan lagi. Mereka berkata, ini udah kami dapati. Maka Allah tegaskan apa? Wa utu bihi mutasyabiha. Padahal yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu yang serupa saja, mirip saja. Tapi rasanya jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat, jauh lebih menyegarkan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walahum fiha azwajum mutahharah. Di surga setiap orang nggak akan kesepian, dia akan punya pasangan. Ya. Dan ketika seseorang masuk ke dalam surga, salah satu yang dicabut dari hati penghuni surga itu adalah sifat dengki, sifat hasad. Udah nggak ada lagi cemburu ya, nanti udah nggak ada lagi ya cemburu apa dan seterusnya, sakit hati dan seterusnya ya ada. Jadi masing-masing punya pasangan-pasangan, mereka saling
saling suka semuanya. Ya. Bagi mereka pasangan-pasangan mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang tidak beringus, ya, tidak berliur, ya, pasangan yang tidak berak, tidak pipis dan seterusnya gitu. Tidak lagi mengeluarkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Pasangan mereka adalah pasangan yang suci. Ya. Wa hum fiha khalidun. Maka Allah tegaskan mereka di dalamnya kekal. Jadi manusia ini sebetulnya makhluk kekal, makhluk abadi. Ya. Manusia ini kan terdiri dari dua unsur ya. Unsur yang pertama unsur jasad, unsur tubuh kita yang Allah ciptakan dari saripati tanah itu. Kemudian ada unsur kedua yaitu unsur ruh, unsur ruhani. Ya. Masing-masing unsur ini ada organnya. Organ dari tubuh kita ada mata, ada telinga, ada lidah, ada tangan, kaki, jantung, empedu, paru-paru dan seterusnya. Itu organ tubuh. Ya. Ruhani ada organnya juga, ada akal. Akal kita di mana? Ya, kita nggak tahu karena itu unsur ruhani. Ya, kalau kita sebut akal di sini boleh jadi, kita sebut akal di sini boleh jadi, kita nggak tahu akal di mana. Karena akal itu unsur ruhani. Ya. Ada akal, ada fuad. Fuad itu hati. Ya. Ada sam'un itu pendengaran, penglihatan, ya, basar itu organ-organ ruh. Ya. Allah ciptakan fisik kita dari tanah, Allah ciptakan ruh dari apa? Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah nggak sebutkan material penciptaan ruh itu, tapi disebutkan dalam Al-Quran, aku tiupkan di dalam manusia itu ruhi, ruhku, ruhku, ruh yang disandarkan kepada Allah, ruhku, ruhnya Allah. Maka kata para ulama itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi abadi. Karena apa? Karena ada ruhnya itu, bukan fisiknya. Kalau fisiknya ini hancur Pak, 100 tahun nanti udah nggak ada lagi fisik kita. Yang abadi itu adalah ruh kita. Ruh kita inilah yang akan terus kita bawa nanti. Kita di alam kubur, kita di alam barzah, kita nanti masuk surga, masuk neraka. Itu yang kita bawa terus adalah ruh kita yang juga ada pada diri kita saat ini. Celakanya banyak orang perhatian kepada kebutuhan fisik, tapi nggak perhatian kepada kebutuhan ruh. Ya, setiap hari sibuk memberi asupan gizi kepada fisiknya, tapi lupa memberikan gizi kepada ruhani. Ya. Perhatian terhadap kesehatan jasmani, ya, sehingga kemudian kalau dia sakit dia rela pergi kemana saja, pergi ke dokter, mengeluarkan biaya jutaan, ratusan juta ya untuk kesembuhan fisiknya. Tapi ketika ruhnya itu sakit, dia nggak peduli. Ya. Apa ciri ruhani seseorang itu sakit? Cirinya adalah dia jauh kepada Allah. Karena ruh tadi kan ruhnya Allah. Ya. Jadi ciri seseorang itu ruhaninya sakit adalah dia jauh dari Allah. Di antara sifatnya apa? Seleranya jadi rendah. Ya. Yang dia lihat sesuatu yang Allah murkai. Yang dia dengar sesuatu yang Allah nggak suka. Yang dia ucapkan sesuatu yang Allah yang nggak suka. Jadi seleranya jadi selera rendah. Ya, makanya kita nggak heran ya ada orang sudah punya istri cantik kemudian selingkuh. Selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya. Seleranya jadi rendah gitu. Ya, padahal dia udah dapat istri yang cantik, yang bersih, yang suci gitu. Malah dia pilih yang jelek, yang kotor. Nah itulah. Jadi saya ingin menjelaskan tadi wahum fiha khalidun itu. Kita ini makhluk abadi. Yang membuat kita abadi itu adalah ruh kita. Maka kita jaga ruhani kita. Kita jaga kesehatan. Lanjutan ayat yang terakhir, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah menegaskan, Allah itu enggak malu membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an, perumpamaan bahkan mengenai ba'udah apa tadi, nyamuk. Jadi cara Allah menjelaskan sesuatu dalam Al-Qur'an itu ada 3 cara. Yang pertama Allah jelaskan secara sorry itu secara jelas, gamblang. Itu biasanya ayat-ayat mengenai hukum itu jelas tuh. Ya, orang yang orang yang mencuri potong tangan itu, kemudian tegakkan sholat, tunaikan zakat, yang wajib terima zakat siapa saja, ya, itu sorry ya, Allah menjelaskan secara gamblang. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, Allah menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran dengan cara menjelaskan kisah. Nah, makanya di Quran ini kisah itu banyak. Sampai kata para ulama, thuluthu minal Quran qasas. Sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Itu cara juga Allah menjelaskan. Hah?
Qasas itu jamak dari qissah. Qissatun, jamaknya qasas. Kalau yang di sebelah itu Qisas. Qisas. sama kan? Mirip. Qasas beda. Qasas qisah. Nah. Ya, jadi sepertiga isi Quran itu kisah. Kisah itu kan juga medium kita untuk memahami sesuatu, ya. Kita waktu masih kecil diajarkan mengenai kejujuran, maka dibacakan kepada kita kisah mengenai si kancil mencuri ketimun kan. Jadi kisah itu akan membawa dampak dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, cara Allah menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran adalah Allah menjelaskan melalui perumpamaan, ya, melalui metafora. Dan itu banyak sekali di Quran. Allah jelaskan mengenai kalimat tauhid, itu Allah jelaskan dengan perumpamaan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kokoh, asluha tsabitun wa faruha fis sama, dan macam-macam. Maka Allah bilang, ya, kalau Allah ingin menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran dalam bentuk perumpamaan seperti nyamuk, itu bukan sesuatu yang hina atau sesuatu yang memalukan bagi Allah. Allah bisa saja. Dan ini juga sebetulnya isyarat bagi kita untuk memperhatikan kehidupan nyamuk, ya. Nyamuk itu makhluk yang masa hidupnya itu pendek. Dia katanya nggak lebih dari 24 jam dia hidup. Jadi dia hidup, makan, kemudian mati. Ya. Maka jangan sampai hidup kita seperti nyamuk gitu, yang hanya sekedar cari makan kemudian mati, nggak ada manfaatnya apa-apa. Ya. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman ketika baca perumpamaan-perumpamaan itu tambah iman mereka. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihi bihadza masala. Adapun orang kafir, orang ingkar, maka mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan itu. Yudillu bihi katsira. Dengannya akhirnya mereka jadi tersesat. Wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu orang juga dapat hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tegaskan, orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi makin kita jauh dari Allah, makin kita tersesat. Makin kita keluar dari ketaatan pada Allah, makin gemar dengan kemaksiatan, makin kita tidak merawat tadi ruhani kita, maka makin tersesat kita dari jalan yang benar. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya menjadi pelajaran bagi kita, ya, bisa kita amalkan. Demikian. Ada yang mau ditanyakan dari dua ayat ini? Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas berapa ya? Tiga aja ya, 27, 28, 29 ya. Nah, mohon dipersiapkan ya. 27, 28, 29. Nah, nanti saya kasih 27, 28, 29 nanti saya tulisin kata-kata barunya ya, tolong dicari arti dari kata-kata baru di ayat 27, 28, 29. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Oh, udah habis aja. Anak baru Ustaz tanya. Anak baru mau di ospek dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.